Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi kecelakaan maut di ruas tol Cipali di kilometer 186, Kabupaten Cirebon, 5 penumpang tewas di lokasi kejadian. Sebuah tempat usaha laundry di Kabupaten Cirebon terbakar hebat. Seorang karyawan tewas mengenaskan. Truk pengangkut minyak goreng curah terperosok ke selokan di kota Cirebon. Warga malah rebutan menjarah. Kita ke informasi pertama, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 186 Kabupaten Cirebon Sabtu pekan lalu. 5 penumpang bus pariwisata yang syarat penumpang tewas setelah menyeruduk truk di depannya. Masih berlangsung proses evakuasi dilakukan pencarian. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 186 Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi pekan lalu. Bus Habibah Jaya Kencana yang melaju dari Jakarta menuju Jawa Tengah menerjang bagian belakang truk muatan beras di depannya. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan bus syarat penumpang tersebut ringsek. Akibat kecelakaan ini, pengemudi dan 4 penumpang bus meninggal di lokasi kejadian. Kelima korban meninggal menderita luka di kepala dan sekujur tubuh akibat benturan dan terjepit badan kendaraan yang rusak berat. Sementara seorang penumpang yang menderita luka berat dan 11 lainnya luka ringan dibawa ke rumah sakit Kita Plumbon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan ini terjadi saat bus dengan 60 penumpang melaju kencang dari arah Jakarta menuju Jawa. Tepat di lokasi kejadian, bus yang dikemudikan Entus tersebut mendadak hilang kendali sehingga menerjang bagian belakang sebelah kanan truk muatan beras yang melaju di depannya. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun diduga karena sopir mengantuk. Bis tersebut menabrak belakang bak truk sebelah kanan. Itu muatan penuh busnya, kawan? Bisnya muatan penuh. Berapa orang? Penumpangnya sekitar, tadi menurut laporan itu sekitar 63 orang, termasuk kru. Dan truknya juga penuh muatan berasnya. Betul. Berapa ton? Menurut tadi surat jalan itu 45 ton berasnya. Itu korban dari bus semua berarti ya? Korban dari bis semua. Total tadi berapa, kawan? Sopir truk masih dimintain keterangan? Masih. Total korban berarti? Total korban yang meninggal di TKP 3, yang di rumah sakit 2, luka berat 1 di rumah sakit Mitra dengan 11 luka ringan. Untuk santunan korban meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017, masing-masing korban ahli waris yang sah akan berhak mendapatkan santunan 50 juta, dan untuk seluruh korban luka-luka masing-masing untuk penggantian biaya perawatannya masing-masing 20 juta, maksimal 20 juta, dan ada tambahan lagi maksimal untuk biaya perawatan 1 juta. Terkait kecelakaan ini, pihak Jasara Harja memastikan seluruh korban meninggal maupun luka akan menerima santunan. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Tol Cipularang Purwakarta pada Sabtu dini hari. Diduga akibat mengantuk, sebuah truk box menabrak kendaraan truk tronton yang sedang mengalami gangguan mesin dan berhenti di bahu jalan. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Truk box ini rusak parah usai menabrak truk tronton di kilometer 77.800 ruas tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta Sabtu dini hari saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Kecelakaan berawal saat truk tronton yang dikemudikan Yusuf berusia 40 tahun mengalami gangguan mesin sehingga berhenti di bahu jalan. Saat dalam proses pengecekan, dari belakang melaju kencang sebuah truk box yang dikemudikan Faisal. Diduga karena pengemudi box mengantuk sehingga menabrak truk yang sedang berhenti akibat gangguan mesin tersebut. Sopir diperkirakan mengantuk, tidak melihat kendaraan di bahu jalan sedang gangguan. Datang KR menabrak dari belakang, dan untuk korban
meninggal di TKP. Sementara kasusnya ditangani Laka Lantas Purwakarta. Sekarang mau ke Bandung, terus kayaknya ngantuk, nabrak mobil. Bawa apa sih Pak? Bawa roti. Roti. Mau nganter roti atau ngambil roti? Nganter roti. Emang selalu jalan malam atau gimana? Dia selalu jalan malam. Sebelumnya nggak istirahat dulu atau gimana? Sebelumnya istirahat dulu udah sebentar om, nggak banyak. Paling 3 jam istirahat. Akibat tabrakan ini, seorang kernet truk box bernama Wasim warga Kabupaten Pemalang meninggal dunia, sementara sopir truk box mengalami luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara bangkai kendaraan truk box yang terlibat kecelakaan ditarik ke Polderek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang menjadi tempat usaha laundry di Kabupaten Cirebon Sabtu pagi pekan lalu. Api mencapai lantai 2 rumah dan membuat seorang pekerja meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kadawung, Kabupaten Cirebon. Si jago merah mengamuk di lantai bawah tempat penyimpanan pakaian. Banyaknya material yang mudah terbakar diperparah dengan kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke lantai 2. Akibat kebakaran ini, seorang pekerja laundry ditemukan tewas di dalam kamar. Korban bernama Khairul Maulana meninggal dunia karena tak sempat menyelamatkan diri saat api berkobar hebat dan merobohkan atap bangunan. Sedangkan 2 pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri saat berada di lantai bawah. Kebakaran bermula dari munculnya kepulan asap di area usaha laundry. Diduga munculnya api berasal dari korsleting arus listrik di lantai dasar. Belum kebakaran, karena belum kelihatan api, baru asap kan. Terus membesar api Pak? Ya bisa kira-kira jam 6:04 kan, jam 7 baru besar. Di bagian mana Pak? Nah, kalau saya lihat dari bawah dulu terus ke atas. Dari bawah dulu. Tempat apa ini? Laundry, tempat laundry. 23. Dari konsleting di soalnya ini tempat usaha laundry. Dari bawah, dari lantai 1. Terus naik ke lantai atas dan korban terjebak di lantai atas di kamar. Kondisi korban meninggal dunia. Bisa meninggal tuh perkiraan kenapa? Itu api terlalu besar Pak. Api terlalu besar, terus dia buka pintu, udah ada di depan pintu. Sebelumnya di dalam bangunan ini ada kemungkinan satu tadi kata namanya tuh Pak, ada 3, yang 2 udah turun, tapi yang 1 nggak sempat turun. Karena kondisi di atas. Posisi di atas. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk divisum. Selain mengakibatkan 1 korban tewas, kebakaran juga ditaksir menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Kebakaran juga melanda bangunan SMP Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka pada Jumat petang pekan lalu. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang sehingga kobaran api dapat segera dipadamkan. Ini di sekolah SMP 1 Talaga. Video yang direkam warga menunjukkan saat terjadi kebakaran yang melanda bangunan SMP Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka Jumat petang pekan lalu. Api terlihat berkobar hebat di atap salah satu ruangan sekolah. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Menerjunkan 1 unit mobil damkar, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Petugas sempat terkendala sulitnya membuka rolling door. Tadi kita evakuasi ada 2 lokal, 1 ruang operasi dan 1-nya ruang. Itu ada berapa mobil yang diterjunkan ke TKP, ke lapangan? Kita meluncurkan 1 unit pemadam kebakaran. Ada korban jiwa nggak Pak tadi? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada.
Kendala kesulitannya di mana, Pak? Kesulitannya itu tadi kita susah untuk membuka koridor karena di dalamnya api sangat besar dan pemadamannya cukup terhambat. Pihak sekolah menyatakan kebakaran terjadi saat tidak ada aktivitas belajar mengajar. Dua ruangan yang terbakar adalah ruangan koperasi dan ruang guru. Yang terbakar hanya ruangan kopcis dan sebagian ruang guru. Iya. Itu api diduga berasal dari mana, Pak? Dari ruangan mana? Aduh, saya kurang tahu masalah itu ya. Tahu masalah itu. Itu untuk kerugian sendiri, Pak, itu ada ditaksir berapa juta, Pak? Mana ya? Paling saya umpamanya masalah ini saja menaksir kalau iya. diperkirakan iya. gitu ya. Ini ya 250 juta barangkali bisa 250 juta lah gitu. Itu perkiraan hanya perkiraan itu, Pak. Ya harapannya yang pertama ya walaupun kita bersyukur ini musibah ya, bersyukur kepada Allah tidak semuanya terbakar. Ya harapan kami ya mudah-mudahan semua mendukung kepada pemerintah, kepada masyarakat. Hanya itu, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah begitu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Pihak sekolah berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Pasca kebakaran, para guru dan siswa SMP Negeri 1 Talaga Kabupaten Majalengka bergotong royong mengevakuasi barang-barang yang luput dari kebakaran. Pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar karena fokus untuk melakukan pembenahan. Meski ruangan guru terbakar, namun pihak sekolah memastikan tidak ada arsip penting sekolah yang ikut terbakar. Aktivitas belajar mengajar akan kembali digelar pada hari ini. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.